Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalan, Taruna Muda, nama Muhammad Mahfud Abrori, NRP 2462 01025, Prodi D3 KPN. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang pelayaran niaga berdasarkan jenis dan rute pelayaran. Nomor 1. Di sini nomor 1 adalah kapal kontainer atau container ship. Jenis kapal yang dirancang khusus untuk mengangkut peti kemas standar kontainer dalam jumlah besar. Fungsinya adalah mengangkut barang seperti elektronik, pakaian, dan makanan dari pelabuhan besar ke pelabuhan di seluruh dunia. Rute pelayaran misalnya rute Shanghai, Cina ke Los Angeles, atau Rotterdam, Belanda ke Singapura. Yang nomor 2 ada kapal kargo. Kapal kargo memiliki fungsi yaitu mengangkut berbagai jenis muatan dalam bentuk curah, kemasan, atau barang tidak homogen. Contohnya adalah kapal milik perusahaan seperti Split Huff yang mengangkut mesin industri dan barang proyek. Perannya digunakan untuk jalur perdagangan menengah dengan muatan yang tidak efisien bila menggunakan kontainer. Rute pelayaran kapal kargo sangat bervariasi, tergantung pada tujuan dan jenis barang yang diangkut. Beberapa rute umum meliputi rute tol laut, rute ke Amerika Selatan, dan rute di dalam negeri, itu di Indonesia. Nomor 3 yaitu kapal curah atau bulk carrier. Fungsinya yaitu mengangkut muatan curah seperti batu bara, biji, besi, gandum, dan contohnya yaitu Vel Brasil, kapal curah raksasa untuk mengangkut biji besi dan dari Brasil ke Cina. Peran mendukung industri bahan baku global. Rute yang ditempuh kapal curah tergantung pada jenis muatan, tujuan, dan kapasitas kapal. Oke, nomor 2 yaitu chartering dalam pelayaran niaga. Apa sih yang dimaksud dengan chartering dalam pelayaran niaga? Chartering dalam pelayaran niaga adalah proses penyewaan kapal untuk mengangkut muatan. Pemilik kapal, ship owner, menyewakan kapalnya kepada penyewa atau charter berdasarkan kontrak tertentu. Jenis-jenis kontrak charter. 1. Voyage charter, menyewa kapal untuk satu perjalanan kapal dan operasional ditanggung pemilik PT. Menyewa kapal untuk kirim batu bara dari Samarinda ke Surabaya. 2. Time charter, menyewa kapal untuk jangka waktu tertentu. Charter bertanggung jawab atas operasional. Perusahaan logistik menyewa kapal kontainer selama 6 bulan untuk rute Asia. 3. Yaitu bareboat charter, menyewa kapal secara penuh tanpa awak dan operasional charter bertanggung. Bareboat charter menyewa kapal secara penuh tanpa awak dan operasional. Charter bertanggung jawab penuh perusahaan Indonesia menyewa kapal tanker asing untuk jangka panjang dan mengganti bendera menjadi Indonesia. Oke, nomor 3 yaitu prosedur dan dokumen yang diperlukan
dalam kegiatan pelayaran menggunakan kapal niaga. Jelaskan prosedur dan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pelayaran menggunakan kapal niaga dan berikan penjelasan tentang peran dokumen seperti bill of lading, packing list, dan invoice dalam kegiatan tersebut. Oke, yang pertama bill of lading. Fungsinya meliputi bukti pengiriman barang oleh perusahaan pelayaran. Terus nomor 2, dokumen kepemilikan atas barang selama pengiriman. Nomor 3, instrumen yang digunakan untuk mengeklaim barang di pelabuhan tujuan. Jenisnya adalah original bill of lading, copy bill of lading, telex release. Nomor 2, clean bill of lading, barang diterima dalam kondisi baik atau closed bill of lading, ada kerusakan. 3, penerbit, perusahaan pelayaran atau agen pelayaran. Selanjutnya ada packing list. Ya, packing list memiliki fungsi yaitu menjelaskan isi dan rincian pengemasan barang, mencantumkan jumlah, berat, dimensi, dan jenis kemasan, membantu proses pemeriksaan fisik oleh bea cukai dan pihak pelayaran. Penerbitnya yaitu eksportir atau shipper. Next ada invoice, memiliki fungsi yaitu dokumen penagihan yang mencantumkan nilai barang. Nomor 2, dasar perhitungan bea masuk, pajak, dan kepabeanan di negara tujuan. Nomor 3, mencantumkan rincian transaksi antara penjual dan pembeli. Isi umumnya yaitu nama dan alamat penjual dan pembeli, deskripsi barang, harga satuan, total harga, inkortem, dan metode pembayaran. Penerbitnya yaitu eksportir. Dokumen seperti bill of lading, packing list, dan komersial invoice memiliki peran penting dalam kegiatan pelayaran kapal niaga. Dokumen ini juga memastikan bahwa proses pengangkutan barang laut berjalan dengan tertib, sesuai hukum, dan bisa dipertanggungjawabkan secara internasional. Prosedur pelayanan kapal niaga. Nomor 1 yaitu meliputi perencanaan dan pemesanan kapal atau cargo booking. Nomor 2 yaitu persiapan dokumen pengangkutan. Selanjutnya pemuatan barang atau loading. Nomor 4, penerbitan dokumen pelayaran. Nomor 5, pelayaran. Nomor 6, pembongkaran dan pengambilan barang. Izin memperkenalkan Taruna Muda Ishak Sangga Masarang, NRP 2462010050. Selanjutnya nomor 4, analisis permasalahan yang sering dihadapi perusahaan pelayaran niaga nasional dalam menghadapi persaingan global. Berikan usulan strategi solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing pelayaran nasional. Permasalahan dominasi armada asing dalam ekspor impor Indonesia, keterbatasan armada nasional dan teknologi kapal, tingginya biaya logistik domestik, SDM dan manajemen belum sepenuhnya profesional, akses pembiayaan terbatas dan bunga tinggi. Strategi solusi, dukungan pembiayaan dari pemerintahan dan lembaga perbankan maritim, defilisasi armada kapal nasional dengan teknologi ramah lingkungan,
peningkatan kompetensi SDM pelayaran, pelatihan sertifikat internasional, aliansi strategi dengan perusahaan pelayaran asing, optimalisasi kebijakan Siatol dan digitalisasi logistik nasional. Selanjutnya nomor 5, tuliskan kesan dan pesan serta harapan Anda untuk proses perkuliahan pelayaran niaga. Kesan, pesan, dan harapan saya. Kesan yang pertama, perkuliahan pelayaran niaga membuka wawasan saya mengenai dunia pelayaran komersial dan sangat luas, dinamis dan penuh tantangan. Materi yang diajarkan sangat relevan dan kebutuhan industri dan pesan. Semoga perkuliahan ini terus diperbaharui dengan studi kasus terbaru dan melibatkan praktisi industri agar kami bisa memahami realita dunia kerja. Dan harapan saya ingin menjadi perwira pelayaran niaga yang profesional dan membanggakan keluarga saya, dan juga dengan bekal ilmu, keterampilan dan sikap profesional yang baik, saya yakin kita akan siap menghadapi tantangan di dunia pelayaran dan berkontribusi positif bagi kemajuan industri maritim Indonesia. Demikian presentasi kali ini saya akhiri. Bila ada kekurangan mohon jangan dibasis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.